Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waenti dengan NIM A1H124-088 kelas B, mata kuliah Manajemen Pendidikan PAUD, dosen pengampu Dr. Siti Rahmania Abu Bakar SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar manajemen PAUD, konsep, karakteristik, dan implementasi manajemen PAUD. Selanjutnya, bab 1, hakikat pendidikan anak usia dini. Pengertian pendidikan anak usia dini. Secara yuridis atau formal, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 28 Ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi anak sejak lahir hingga 6 tahun dan bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar. Kelembagaan PAUD di Indonesia diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jalur formal, Taman Kanak-Kanak atau TK, dan Raudatul Atful atau RA untuk usia 4-6 tahun. Yang kedua, jalur non-formal, Pos PAUD, Bina Keluarga Belita atau BKB, Taman Penitipan Anak atau TPA, atau untuk anak usia 3-4 tahun dan satuan PAUD sejenis. Yang ketiga, jalur informal, PAUD yang diselenggarakan di lingkungan keluarga untuk usia 0-2 tahun. B. Tujuan dan fungsi pendidikan anak usia dini. Secara praktis, tujuan yang diselenggarakan PAUD antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar anak mampu menolong diri sendiri. Yang kedua, meletakkan dasar tentang bagaimana seharusnya belajar. Secara umum, tujuan PAUD adalah untuk menumbuh kembangkan aspek fisik dan psikis pada anak usia dini agar menjadi generasi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan Pancasila. Lanjut, sementara itu, fungsi dari penyelenggaraan PAUD bagi anak usia dini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seluruh kemampuan yang dimiliki anak dapat berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Yang kedua, anak mengenai dunia sekitar seperti tumbuhan, binatang, dan berbagai benda mati yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, anak mampu bersosialisasi melalui kegiatan bermain, karena dalam kegiatan bermain, anak diajak untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Selanjutnya, bab 2, tumbuh kembang anak usia dini. A. Anak usia dini ditinjau dari sudut pandang fisiologi. Jika anak usia dini dilihat dari sudut pandang fisiologi, maka ada 2 rentang usia pada mereka, yaitu yang pertama, bayi dan toddler, yaitu usia lahir hingga 3 tahun. Yang kedua, masa anak awal, yaitu usia 3-6 tahun. Selanjutnya, B. Anak usia dini ditinjau dari sudut pandang psikologi. Psikologi sesuatu yang berhubungan dengan psikis yang berupa jiwa atau pikiran manusia. Pada sudut pandang psikologi, perkembangan anak dipetakan dalam 4 aspek. Yang pertama, agama dan moral. Perkembangan agama pada anak usia dini identik dengan pemahamannya akan Tuhan. Sementara itu, perkembangan moral pada anak usia dini identik dengan pemahaman dan kemampuannya untuk mematuhi aturan dengan cara yang sederhana. Selanjutnya 2. Kognitif. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan pada anak yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologi yang berkaitan dengan bagaimana anak belajar dan memikirkan lingkungannya. Selanjutnya 3. Bahasa. Ada 2 bentuk kemampuan berbahasa pada anak, yaitu kemampuan reseptif dan kemampuan ekspresif. Kemampuan reseptif yaitu dimengerti dan diterima, berupa kemampuan menyimak dan membaca suatu informasi. Sementara itu, kemampuan ekspresif dinyatakan berupa kemampuan berbicara dan menulis. Selanjutnya 4. Sosial emosional. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan kemampuan
untuk berperilaku yang sesuai dengan keinginan yang berasal dari dalam diri seseorang dan sesuatu dengan tuntunan dan harapan-harapan sosial yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, bab 3, kurikulum pendidikan anak usia dini. A. Program pengasuhan. Pengasuhan berasal dari kata asuh, yang berarti menjaga, membimbing, dan memimpin anak kecil. Sementara pengasuhan adalah proses, cara, atau perbuatan menjaga dan membimbing anak usia dini agar tumbuh kembangnya berlangsung secara optimal. Selanjutnya, ada 3 model pola asuh guru PAUD terhadap anak yang lazim digunakan, yaitu yang pertama pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter memiliki ciri khas guru PAUD membuat hampir semua keputusan untuk anak-anak dipaksa untuk patuh kepada guru PAUD. Yang kedua, pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ini, guru PAUD memberikan kebebasan kepada anak untuk beraktivitas, namun tetap di bawah pengawasannya. Yang ketiga, pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini, guru PAUD memberikan kebebasan penuh kepada anak untuk beraktivitas. B. Program pembiasaan. Yang pertama, pembiasaan rutin. Pembiasaan rutin merupakan kegiatan yang dilaksanakan anak secara terus-menerus dan konsisten setiap saat. Selanjutnya, 2. Pembiasaan spontan. Pembiasaan spontan adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru PAUD terhadap anak yang bersifat spontan saat itu juga dan pada waktu terjadi keadaan tertentu. Yang ketiga, pembiasaan keteladanan. Pembiasaan keteladanan merupakan kegiatan memberikan contoh perilaku baik sesuai dengan sistem nilai yang berlaku oleh guru PAUD terhadap anak. Selanjutnya, C. Program pembelajaran. Terdapat beberapa langkah dalam mengusung program pembelajaran PAUD, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis konteks. Yang kedua, menentukan visi, misi, dan tujuan lembaga PAUD, lalu mengembangkan menjadi program kegiatan yang real agar dapat meningkatkan kualitas lembaga PAUD tertentu. Yang ketiga, menetapkan isi program pembelajaran PAUD, alokasi waktu pembelajaran, dan mengembangkan perencanaan kegiatan pembelajaran yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan program semester atau PROMES. Yang kedua, pemecahan program mingguan atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM. Yang ketiga, perencanaan kegiatan harian atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPM. Selanjutnya, bab 4, hakikat manajemen PAUD. A. Pengertian manajemen PAUD. Kata manajemen mengandung 3 makna, yaitu pikiran atau mind, tindakan atau action, dan sikap atau attitude. Sementara secara etimologi, kata manajemen dapat diartikan di dalam 4 hal, yaitu yang pertama, kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan. Yang kedua, segenap perbuatan menggerakkan sekelompok orang atau mengarahkan segala aktivitas dalam satu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, bekerja dengan menggunakan atau meminjam tangan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, memfasilitasi atau melayani dan menggerakkan orang lain dalam organisasi agar dapat bekerja secara optimal dalam rangka mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Selanjutnya, B. Unsur-unsur manajemen PAUD. Unsur-unsur manajemen PAUD secara sederhana dapat diartikan dengan berbagai hal yang harus ada dalam manajemen PAUD. Ada 5 unsur dalam manajemen PAUD, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lembaga PAUD. Lembaga PAUD merupakan organisasi yang dikelola untuk tujuan kesuksesan penyelenggaraan layanan PAUD. Yang kedua, sumber daya PAUD. Sumber daya PAUD dalam lembaga PAUD terdiri dari 2 unsur, yaitu yang pertama, sumber daya PAUD yang terdiri dari kepala PAUD, guru PAUD, staf PAUD, dan official Storely atau official girl. Yang B, sarana dan prasarana PAUD. Yang ketiga, aktivitas layanan PAUD yang efektif dan efisien. Yang keempat, kerjasama
Yang kelima, tujuan PAUD. Selanjutnya, bab 5, ruang lingkup manajemen PAUD. A. Manajemen peserta didik. Manajemen kurikulum PAUD adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematis dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan PAUD pada lembaga PAUD. Kegiatan dalam manajemen kurikulum PAUD meliputi yang pertama, perencanaan kurikulum PAUD, yang kedua, pengorganisasian kurikulum PAUD, yang ketiga, pelaksanaan kurikulum PAUD, yang keempat, evaluasi kurikulum PAUD. Selanjutnya, B. Manajemen kurikulum PAUD. Manajemen kurikulum PAUD adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematis dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan PAUD pada lembaga PAUD. Kegiatan dalam manajemen kurikulum PAUD meliputi yang pertama, perencanaan kurikulum PAUD adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina peserta didik ke arah perubahan perilaku yang diinginkan dan menilai pertumbuhan yang telah terjadi pada peserta didik. B. Pengorganisasian kurikulum PAUD merupakan penerapan pola atau desain bahan kurikulum untuk mempermudah peserta didik dalam mempelajari bahan pelajaran dalam melakukan kegiatan pembelajaran sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif. C. Pelaksanaan kurikulum PAUD adalah upaya yang dilakukan oleh guru PAUD untuk mewujudkan kurikulum PAUD yang masih bersifat dokumen tertulis yang dihasilkan dari proses perencanaan kurikulum PAUD menjadi aktual dalam serangkaian aktivitas pembelajaran di lembaga PAUD. D. Evaluasi kurikulum PAUD adalah proses penyusunan kriteria keberhasilan pelaksanaan kurikulum PAUD, pengukuran, penilaian, dan pengambilan keputusan ataupun kebijakan sebagai keberhasilan pelaksanaan kurikulum PAUD di lembaga. Selanjutnya bab 6, perencanaan lembaga PAUD. A. Pengertian perencanaan lembaga PAUD. Secara sederhana, perencanaan dapat diartikan yang pertama, upaya merumuskan suatu maksud atau tujuan. Yang kedua, upaya memperkirakan apa yang akan terjadi. Yang ketiga, upaya memperkirakan apa yang akan dilakukan. Yang keempat, upaya memprediksi pencapaian suatu keberhasilan. Yang kelima, upaya menganalisis langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan. B. Tujuan dan manfaat perencanaan lembaga PAUD. Secara umum, tujuan dan perencanaan lembaga PAUD adalah untuk mendapatkan rumusan tujuan PAUD yang hendak dicapai oleh suatu lembaga PAUD serta mendapatkan berbagai deskripsi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan PAUD. Selanjutnya, bab 7, pengorganisasian lembaga PAUD. A. Pengertian perorganisasian lembaga PAUD. Organisasi berasal dari kata organisasi yang dalam bahasa Yunani berarti alat atau sarana. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata organization yang berarti proses pengaturan kelompok masyarakat atau sistem. B. Proses pengorganisasian lembaga PAUD. Yang pertama, mendesain struktur lembaga PAUD. Yang kedua, mendesain pekerjaan. Yang ketiga, membentuk tim kerja. Yang keempat, menjalin kerjasama sosial dengan masyarakat. C. Tujuan dan manfaat pengorganisasian lembaga PAUD. Pengorganisasian lembaga PAUD adalah suatu pemberian diskriminasi mengenai tugas pokok dan fungsi setiap guru PAUD dan staf dalam mencapai tujuan lembaga PAUD sesuai dengan struktur lembaga PAUD yang telah ditetapkan. D. Selanjutnya bab 8, kepemimpinan kepala PAUD. A. Pengertian kepemimpinan. Pemimpin adalah upaya memberikan pengaruh kepada setiap sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan dan saling melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan. B. Kepemimpinan kepala PAUD sebagai komunikator dalam pelaksanaan program kegiatan PAUD. Inti dari organisasi adalah kerjasama menuju tujuan bersama. Hal ini karena pada organisasi terdapat banyak orang. Demikian juga di lembaga PAUD. Komunitas pada dasarnya merupakan suatu upaya memindahkan ide-ide ataupun informasi dari satu orang kepada orang lain, mampu dan dapat menerjemahkan ide-ide yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, C. Disiplin.
Selanjutnya, bab 9, pengawasan oleh Kepala PAUD. A. Pengertian, tujuan, dan manfaat pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah Kepala PAUD menyusun rencana lembaga PAUD, mengorganisasikan lembaga PAUD, dan melaksanakan praktik kepemimpinan untuk mewujudkan rencana lembaga. Sementara secara khusus, tujuan dari dilakukan pengawasan antara lain sebagai berikut. 1. Untuk menentukan tingkat keberhasilan guru dan staf guru PAUD dalam melaksanakan program kegiatan PAUD. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan program kegiatan PAUD. Yang ketiga, untuk mendapatkan alternatif solusi dari setiap hambatan atau masalah dalam pelaksanaan program kegiatan PAUD. Yang keempat, untuk mendapatkan bahan masukan dalam membuat perencanaan lembaga PAUD di tahun pelajaran mendatang. Selanjutnya, baik, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.